الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kita baca Al-Fatihah sekali lagi untuk semua warga atau jamaah kita yang kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan kepada mereka semua yang sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keridhaan, terutama kepada Bapak Hafiz Sarja, istrinya, dan kita semua yang punya orang tua atau sahabat sanak famili yang sakit. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah, para orang tua, para tokoh masyarakat dan sahibul bait, yaitu Hafiz Sarja, serta ketua bakti, serta Ustaz Rusdi, serta rekan-rekan semua jamaah sekalian yang tidak saya tutupkan satu persatu dengan hormat kepada para jamaah sekalian. Limpahan puji dan syukur atas segala karunia Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan kepada kita. Wallahi demi Allah, perhatian Allah itu sempurna pada kita, tapi perhatian kita kepada perintah Allah tidaklah begitu sempurna. Siang, malam, pagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya memperhatikan kita. Bukan saja memperhatikan, tapi juga memberikan sarana, memberikan kenikmatan, memberikan karomah, memberikan kemuliaan pada kita semua. Jika seorang hamba sudah menatap rahmat Allah dan kasih sayang Allah serta perhatian Allah, apa mungkin dia tidak mau mendekat pada Allah? Apa iya dia tidak akan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari-hari di dalam kehidupan kita selalu dibuktikan maha perkasanya, maha kuasanya, maha memberinya, selalu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang sebagai seorang hamba memang manusiawi kita kabur bukan kepada Allah, tapi kita kabur kepada makhluk. Padahal kita tahu bahwa Allah Jalla Jalaluhu yang menggenggam setiap kekuasaan, yang menggenggam setiap keinginan, yang menggenggam setiap apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Sehingga pada malam hari ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di Lauhil Mahfuz yang tercatat bahwa kita akan dihujani dengan rahmat Allah. Maka lisan kita digerakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat yang kita baca pada malam hari ini bukan kehendak kita, tapi karena munculnya rahmat yang akan Allah berikan, maka timbullah sebab. Jadi kalau Allah sudah menginginkan sesuatu, maka muncullah syariat itu. Jadi syariat itu bukan kita yang menciptakan, tapi Allah lah yang menciptakan, karena ada hal yang akan kita tuju dengan cara syariatnya akan kita kerjakan. Tapi berapa banyak mereka yang menganggap bahwa syariat itu adalah kekuasaannya, syariat itu adalah geraknya, sampai ada manusia umat Islam yang mengatakan bagaimana mungkin kalau doa saja tanpa syariat terkabul, seakan-akan syariat itu adalah kehendak dia, padahal syariat adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya puji syukur pada Allah yang telah melimpahkan karunia kenikmatan, dan pada malam hari ini pun majelis kita dihadiri oleh Rasulullah, karena kita membaca salam kepada Nabi dan berselawat kepada Nabi, serta Syekh Ja'far Al-Barjanji pun turut dalam keadaan hadir karena kita membaca kitab daripada Al-Barjanji. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kalau tanpa ada syafaat mustahil kita akan buka pintu syurga, kita masuk syurga. Jujur saja, satu timbangan kedosa saja tidak akan sebanding dengan amal yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu bahwa hamba-hambanya adalah pendosa, maka Allah letakkan maghfirah. Allah tahu bahwa hamba-hambanya itu melakukan kesalahan, maka Allah memunculkan sifat Maha Pengampun. Begitu maha perhatiannya Allah. Hambaku pendosa, aku pengampun. Hambaku selalu membuat kesalahan, aku memaafkannya.
Inilah kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi lah yang paling kenal sifat Allah. Maka Nabi mencontohkan kepada para sahabatnya bagaimana berperilaku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kasih sayang dan zat yang maha memberi di dalam kehidupan kita. Dan para jamaah sekalian yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita sampai pada rukun sholat. Udah mau selesai rukun sholat ya? Kitabnya belum selesai, rukunnya belum selesai. Sampai pada rukun yang ke-8, ke-6, ya, jadi pertama adalah niat, yang kedua adalah berdiri tegak, yang ketiga adalah takbiratul ihram. Jadi jangan yang kedua takbir, kapan dirinya? Ya kan, dia pertama niat dulu, setelah niat dia berdiri tegak dan dalam keadaan ketiganya membaca takbir, keempat membaca qiraatul Fatihah, dan kelimanya adalah membaca apa? Yang kelimanya adalah ruku, yang keenamnya itimanina di dalam ruku, dan yang ketujuh adalah itidal, ke-8 tumanina. Kita akan lanjut kepada rukun yang ke-9. Dan rukun yang ke-9 di dalam kitab ini itu ada baris kedua halaman 18. Wasujudu dan sujud, ada di tengah-tengahnya. Wasujudu dan sujud. Sujud itu adalah rukun daripada rukun sholat. Bukan bacaannya ya, tapi sujudnya. Jadi kalau bacaannya tidak menjadi rukun. Jadi kalau orang sujud tanpa baca, sholatnya sah. Kenapa? Karena bacaannya bukan rukun sholat. Jadi yang menjadi rukun sholat adalah sujudnya. Marrataini fi kulli raka'atin. Jadi dalam satu rakaat dia akan sujud dalam keadaan marrataini, yaitu 2 kali sujud. Fi kulli raka'atin. Jadi kalau kita sujud 2 kali dalam satu sholat, satu rakaatnya, berarti dalam satu malam berapa kali kita sujud? Belum pernah ngitung. Sholat 17 rakaat, satu rakaat 2 kali, berarti 34. Emang nggak pernah ngitungin, susah. Kalau duit mah kita hitung-hitung. Makanya ulama-ulama dulu begitu cerdasnya, sampai ayat ke angka-angka huruf-huruf Quran itu mereka tahu. Sehingga ada orang ulama yang menyebut huruf Quran sekian, sampai ada yang menjelaskan bahwa huruf ha sekian. Ini ada di dalam ijazul Quran, yaitu di dalam ilmu Quran. Dan itu kalau kita tanya, dulu ulama ada kerjaannya apa enggak? Ngitung huruf ha aja, ada berapa huruf ha di dalam Al-Quran. Nah kalau kita buru-buru ngitung. Kenapa? Baca aja susah, gimana ngitung? Jadi baca aja susah. Nah di dalam sholat itu ada 2 kali sujud dalam satu rakaatnya. Kalau satu malam 34 kali kita sujud, wallahi demi Allah wajarlah kalau Nabi bilang orang yang menjaga sholat dia masuk dalam surga Allah, dan dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap kesalahannya. Kenapa di dalam kubur itu yang ditanya adalah sholatnya, sampai tidak ditanya perkara lainnya, tapi yang ditanya adalah sholatnya. Bagaimana sholatnya? Kalau sholatnya baik, maka baik seluruhnya. Kenapa? Karena sholat mencerminkan setiap sifat. Jadi sifat sholat sampai dikatakan kalau engkau sudah bisa sholat, maka bawa sifat sholat di luar daripada sholatmu. Dan semua orang-orang bisa melaksanakan sholat, tapi membawa sifat sholat itu sangat sulit sekali. Kenapa? Karena di dalam sifat sholat itu jujur. Sehingga di luar sholat, umat Islam diajarkan oleh Allah untuk jujur. Dan yang kedua adalah sifat sholat itu adalah dalam keadaan merasa diawasi. Maka ketika itu di luar daripada sholat dia merasa diawasi. Dan yang ketiga, ketika dia sholat, maka sholat dia dalam keadaan semua geraknya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di dalam sujud ini ada 2 kali sujud. Nah di dalam sholat sujud itu tersebut, maka orang yang sujud itu mubasyiratun ba'du jabhatun musalli mawadi'i sujuduhu minal ardi au ghairiha. Jadi kalau dia sujud, jidatnya ini harus kena tempat sujud, batasannya jidat ya. Jadi kalau hidung bagaimana? Ya hidung nggak jadi masalah kalau dia tidak menyentuhnya. Kenapa? Yang penting jidatnya, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki, jari-jari kaki. Jadi ini yang dikatakan anggota daripada anggota sujud.
Jadi kalau dia sujudnya kealingan rambut, maka sujudnya tidak sah. Jadi kalau ada orang pakai peci begini dia sholat, itu sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena mahadul sujud itu terhalangi dengan peci. Jadi kalau ada orang sholat, maka dia tidak boleh terhalangi dengan apapun. Sampai kalau terhalangi dengan sorban saja, sholatnya tidak sah. Misalnya dia pakai sorban, nah sorbannya kan terurai akhirnya menutupi tempat sujud. Ini tidak sah. Jadi kalau dia sholat itu pakai sorbannya terurai menutupi tempat sujud, maka sholatnya tidak sah. Kalau mau dia turunkan sorbannya, dia jadikan sorban itu tempat untuk sujud. Tapi kalau dia pakai, berarti dia terhalang. Nah, berapa banyak orang yang terhalang dengan sorbannya? Padahal kalau mau dia pakai sorbannya, maka turunkan sorban, jadikan sorban sebagai alas atau sebagai letak untuk sujud. Jadi tidak sahnya sorban menghalangi tempat sujud itu kalau sorban itu dipakai. Nah, ini yang sujud di dalam sholat. Tuma'ninatun fihi, dan tuma'nina fihi di dalam sujud. Jadi ketika dia melaksanakan sujud, maka dia harus tuma'nina di dalam sujud. Orang yang sujud tanpa ada tuma'nina, maka sujudnya tidak sah. Jadi yang ke-10-nya itu adalah tuma'nina. Apa tuma'nina? Tuma'nina sudah kita bahas, yaitu tuma'nina adalah harakat sukutun ba'da harakatin. Diam sebentar atau sejenak ketika dia melakukan pekerjaan. Jadi kalau di dalam Islam, pekerjaan itu tidak perlu beruntun-runtun. Selesai dia melaksanakan satu aktivitas, tuma'ninah dulu, baru dia mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Sehingga di dalam Al-Quran pun, selesai engkau melakukan sesuatu, engkau istirahat dulu, kerjakan yang lainnya lagi. Kenapa? Karena kelelahan manusia itu menjadikan pekerjaan tidak nyaman. Kelelahan manusia itu menjadikan pekerjaan tidak bagus hasilnya. Maka di dalam Islam, ketika engkau sujud, selesai sujud sudah tuma'ninah, diam sebentar, sejenak, dan dalam keadaan konsentrasi. Di sinilah dikatakan tuma'ninah ay sujudu bihaisu yanadu mawadi'a sujudu sakalan ra'suhu. Jadi kalau dia dalam keadaan tuma'ninah itu, sekira-kiranya dia membaca tasbihnya yaitu dengan subhanallah wa bihamdi. Atau kalau misalnya dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dia enggak bisa juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, cukup subhanallah. Enggak bisa juga subhanallah, sudah diam saja. Kenapa? Karena sholat tetap sah. Dibaca subhanallah sah, dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sah. Terus bagaimana yang afdal? Yang afdal yang sesuai dengan diajarkan oleh para alim ulama, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini adalah jumhur. Tapi ulama-ulama yang lainnya ada yang melakukan amalan-amalan sujud dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Kenapa? Karena yang dipelajari untuk umat itu adalah sesuatu yang sangat mudah, tidak merepotkan dan juga tidak memberatkan kepadanya. Coba kalau ulama bilang terangin, sujud minimal baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 100 kali, kan umat akhirnya, ya kan? Kenapa di kitab ini harusnya sujud bacanya 100 kali? Jangan diterangin. Kenapa? Karena itu adalah amalan yang khusus yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang ingin takarub pada Allah. Kenapa dia ingin takarub pada Allah? Orang kalau sudah dekat dengan Allah enak. Kenapa enak? Fa in kana minal muqarrabin farahu wa raihan wa jannatun na'im. Kalau dia orang yang dekat dengan Allah, kata Allah, fa in kana minal muqarrabin farahu wa raihan wa jannatun na'im. Dia akan diperlihatkan surga. Dan ketika dia diperlihatkan surga, maka ruhnya itu buru-buru keluar dari jasadnya ketika sampai kepada sakaratul maut. Iza balaghatil hulqum wa antum hina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubshirun. Jadi ruhnya sampai ke tenggorokan, tidak lagi diperintahkan untuk keluar, tapi dia keluar jalan buru-buru. Kenapa? Orang kalau lagi mau ngambil sembako, jalannya nggak ada yang pelan, jalannya cepat. Atau orang yang mau dapat rezeki, jalannya cepat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa tujuannya itu membahagiakan. Sama ruh, kalau tujuannya membahayakan, dia nggak mau keluar. Tapi ruh kalau tujuannya membahagiakan, dia mau keluar. Inilah yang dikatakan kenapa orang soleh mudah wafatnya. Fa in kana minal muqarrabin farahu wa raihan wa jannatun na'im. Dia ditampakkan surga oleh Allah.
sehingga nggak ada lagi yang memerintahkan dia untuk keluar, tapi ditampakkan surganya oleh Allah, maka ruh itu keluar, dan keluarnya pun dengan kebahagiaan, bukan dengan tanpa rasa takut, dengan tanpa sedih, tapi dia dengan bahagia. Ini, tapi kalau orang itu udah ditampakin neraka, boro-boro dia mau keluar, yang ada ngumpet, ya kan? Ngumpet di mana? Ngumpet dia di jasadnya. Saat itu dia ngumpet di jasadnya sampai akhirnya malaikat-malaikat diperintahkan oleh Allah pukul sekuat-kuatnya agar ruh itu keluar dari jasadnya. Sehingga wajarlah kalau dia dipukul. Jadi kalau orang sakaratul maut sedang ditarik ditarik dari keadaan benar-benar sulit, itu lagi dipukul-pukulin. Kenapa? Karena saking tidak mau keluarnya. Bukan karena dia sakit, tapi karena dia tidak mau keluar. Jadi idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kalian tidak melihatnya kejadian itu, tapi saat itulah yang mengalami itu benar-benar merasakan bahwa saya tidak mau keluar, tapi dipaksakan keluar. Sehingga kalau sudah dipaksakan keluar, maka dia memegang apapun yang ada. Maka wajarlah kalau Nabi mengatakan orang yang sakaratul maut bagaikan kain yang dilipatkan di tempat jeruji kawat, ditariknya. Kenapa? Karena dia tidak mau lepas, maka ditariknya. Tapi kalau orang itu mau lepas, tidak ditarik dia, sehingga dia keluar bagaikan lembutnya, sampai dikatakan oleh Rasul bagaikan bagaikan rambut yang ada di tepung. Itulah sakaratul mautnya orang yang beriman pada Allah, tunduk dengan Allah. Coba bandingkan. Jadi jangan bilang seperti dikawat dililit. Kenapa? Itu bagi mereka yang tidak mau dekat dengan Allah, bagikan itu. Tapi kalau bagi mereka yang dekat dengan Allah dan mereka selalu meminta ampun pada Allah. Jadi orang yang dekat dengan Allah itu macam-macam. Ada orang yang dekat dengan Allah kerjaannya minta ampun mulu. Ada orang yang dekat dengan Allah kerjaannya minta mulu. Ada orang yang dekat dengan Allah kerjaannya zikir mulu. Jadi Allah tuh maha sayang, maka sehingga manusia itu dikasih sarana untuk menjadi dekat dengan Allah. Macam-macam sarananya. Ada orang yang dalam keadaan dikasih sakit, maka dia menjadi dekat dengan Allah. Karena kalau nggak dikasih sarana, kita nggak bisa dekat-dekat. Makanya Allah menciptakan sarana di dalam bumi ini, di muka bumi ini, untuk caranya bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan bahwa sarana untuk menjadikan dekat dengan Allah. Sama kita juga kadang-kadang dikasih sarana untuk bersedekah. Ya, sama tukang ban, kalau ban kita bocor, sarananya adalah bocor. Kalau nggak bocor, apa iya kita ngasih duit? Enggak kan? Ya, sama dokter, sarananya sakit, kita datang ketuk pintu rumahnya ngasih duit. Nah, kalau kita nggak sakit, nggak datang ke dokter. Dokter juga bingung. Makanya Allah Maha Adil. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmannya menciptakan bagaimana ekosistem mata rantai yang terjadi dengan indahnya. Kembali lagi, jadi tumanina itu diam dia sesaat. Ini yang 10. Dan yang ke-11-nya wal hadi wal asyara julusu baina sajadataini, yaitu duduk di antara dua sujud. Ini rukun yang ke-11 daripada rukun salat. Nah, sujud di dalam dua sujud ini fi kulli raqatin sawa'un shalla qa'iman aw qa'idan aw mutaji'an wa qalu sukutu ba'da harakatin a'dha'uhu. Sama saja dia duduk di antara dua sujud, orang yang salatnya duduk, orang yang salatnya berbaring, orang yang salatnya tidur. Ini kata duduk di antara dua sujud itu harus ada. Tapi kalau orang itu sholatnya tidur, maka duduk di antara dua sujud itu dibayangkan dia duduk di antara dua sujud, tidak dilewati. Jadi tetap rukun duduk di antara dua sujud. Makanya ketika orang dalam keadaan sholatnya sambil tidur, nah dia kan harus coba mengingat geraknya. Udah sampai mana nih? Kenapa? Karena dia tidak ada gerak tubuh, yang ada adalah gerak isyarat daripada apa yang ada di benaknya. Dan inilah yang dikatakan bahwa tubuhmu tidak bergerak, tapi engkau bisa berhubungan dengan Allah. Kapan? Saat orang itu dijadikan tubuhnya mati, yang ada adalah pikirannya, maka disitulah Allah perintahkan sholat dengan pikirannya. Dan sebelum kita dimatikan tubuh kita, maka saat ini pikiran kita hidupkan, walaupun jasad kita hidup. Orang yang menghidupkan kolbu dalam saat itu, maka kolbunya akan menjadi cahaya, sehingga dalam keadaan kolbu bercahaya, jasadnya tidak bergerak, tapi kolbunya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan kolbunya itu selalu takarub kepada Allah, dan dia dalam keadaan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah,
Duduk di antara dua sujud ini adalah rukun yang ke-11, dan rukun yang ke-12-nya sama tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud maka ada tumakninah di antara duduk dalam dua sujud. Dan yang ke-13 wasadisa asyara julusul akhir, yaitu duduk yang terakhir. Ai allazi yaqibuhus salam, yaitu akibat daripada salam. Jadi rukun yang ke-13-nya duduk akhir. Jadi duduk di antara dua sujud, setelah duduk di antara dua sujud dia tumakninah, maka rukun yang ke-13-nya adalah duduk akhir, atau kalau kita bilang tahiyat akhir. Nah, disinilah dikatakan warabi'u asyara, dan yang ke-14-nya tasyahudun fihi, yaitu tasyahud di dalam duduk. Ini yang ke-14 adalah tasyahud di dalam julusul akhir. Jadi antara duduk iftiras dengan duduknya duduk tawarruk ini bukan rukun. Jadi kalau ada orang duduk akhir itu duduknya iftiras atau duduk tawarruk, ini nggak jadi masalah. Cuma sunnahnya kalau misalnya dia duduk akhir, maka dia harus menempatkan duduk sebagaimana dia duduk tahiyat akhir. Tapi kalau misalnya tidak ditempatkan, sah-sah saja. Kenapa? Karena di dalam kitab fikih Syekh Abu Suja tidak menyatakan bahwa duduk tawarruk atau duduk iktiras itu adalah rukun, tapi itu sunnah. Nanti akan dibahas di sunnahnya duduk tawarruk dan duduk iktiras. Julusul akhir yaitu duduk yang terakhir. Jadi yang dijadikan musallif adalah duduk terakhir sudah. Jadi tidak ada duduknya ini harus miring, duduknya ini harus dalam keadaan tegak. Jadi pokoknya dia duduk terakhir sudah itu. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana kalau orang duduk tahiyat akhir tapi duduknya nggak tahiyat akhir, duduknya tahiyat awal, sah-sah aja sholatnya. Kenapa? Karena itu bukan rukun. Jadi penjawabannya cuma simpel. Kenapa sah sholatnya? Karena itu bukan termasuk rukun daripada rukun sholat. Kalau dia masuk dalam rukun sholat baru tidak sah. Nah, jadi yang ke-14-nya adalah tasyahud fihi di dalam akhir. Nah, kalau tasyahud di dalam tahiyat akhir, ini dikatakan oleh musannif wa qalu tasyahudun, sedikit-sedikitnya dia baca tahiyat akhir atau tasyahud at-tahiyyatillah, salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa akmalu ta'inid. Sedikit-sedikitnya di dalam tahiyat akhir. Jadi di dalam tahiyat akhir sedikit-sedikitnya itu dia baca sah sudah. Kalau dia baca tahiyat akhir at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sedikit-sedikitnya tahiyat akhir. Nah, jadi kalau dia baca itu sah-sah saja. Ini di dalam tahiyat awal. Nah, jadi di dalam tahiyat awal dia baca sampai situ. Lantas bagaimana di dalam tahiyat akhir? Karena rukun yang ke-15 wal khamisu asara salatu ala nabi, membaca selawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di dalam tahiyat akhir harus ada selawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selawat itu rukunnya. Rukun daripada rukun solat yang ke-15 itu membaca selawat pada Nabi. Jadi ketika dia baca tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamualaikum, assalamualaikum. Sah salatnya. Kenapa? Karena sampai situ saja. Lalu bagaimana kalau salam kepada Ibrahim? Itu sunnah sudah. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kadang-kadang kalau kita baca saking lamanya sudah kita penggal saja. Tapi kalau kita baca maka kita mendapatkan keutamaan, yaitu berselawat pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Abu Taifah, bapaknya para tamu, yang mencontohkan kepada setiap manusia bagaimana menjamu tamu, dan itu terjadi dengan adanya garam. Kenapa? Karena garam adalah jamuan Nabi Ibrahim alaihi salam. Terciptanya garam gara-gara permintaan Nabi Ibrahim alaihi salam.
Kalau Nabi Ibrahim tidak minta menjadi menjamu, garam nggak ada. Ya, jadi berterima kasih sama Nabi Ibrahim. Ya, kenapa? Karena Nabi Ibrahim yang minta, aku menjamu umat Rasulullah. Nah, kalau engkau izinkan aku menjamu umat Rasulullah, maka berikan apa yang bisa aku berikan kepada umatnya Rasulullah. Maka saat itu diberikan serbuk, dan serbuk itu adalah garam yang akan terjadi di muka bumi ini. Ini awal mula garam itu. Jadi garam itu diciptakan oleh Allah karena Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan belum cukup itu, maka Nabi Ibrahim alaihissalam minta lagi pada Allah, kalau begitu sandingkan juga aku kepada Rasulullah. Dan saat itulah disandingkan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka jadilah selawat Ibrahimiyah. Jadi selawat Ibrahimiyah adalah sandingan. Jadi kalau selawat itu apa istilahnya, manfaatnya besar sekali. Kenapa? Karena meminta dengan selawat itu lebih cepat daripada meminta dengan berdoa kita munajat pada Allah Subhanahu wa taala dengan panjang lebar amal kita. Kenapa? Amal kita belum tentu diterima, tapi selawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang kalau doa tidak diaminkan. Kenapa? Diganti aminnya, jadi kalimatnya jangan amin, apa? Qabul. Gara-gara begitu. Ya, jadi memang ada orang yang doa kalau misalnya diaminkan diganti boleh, tapi bukan diganti dengan qabul, digantinya dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau dia sudah, misalnya orang doa Allahumma hdina fi man hadait, dijawab jamaahnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berarti ya Rabb, dengan selawat angkat doa dia dan terima doa dia. Lebih cepat mana aminnya kita sama dengan selawat? Dengan selawat. Kenapa? Karena selawat kita mengatasnamakan Nabi, tapi kalau amin mengatasnamakan kita. Nah, kalau mengatasnamakan kita, permintaan kita aja belum banyak yang diterima oleh Allah. Udah aminin punya orang. Kan ada kedar kita. Kenapa? Karena mengaminkan itu adalah sesuatu permohonan mustajabun. Dia ingin sekali dikabulkan. Dan kalau ingin dikabulkan, maka siapa yang mendekat pada Allah itulah yang dikabulkan. Dan berikutnya ketika salam, yaitu ketika rukun salat yang ke-15 adalah selawat pada Nabi, maka rukun salat yang ke-16-nya itu adalah as-taslimal ula, yaitu melakukan salam yang pertama. Jadi melakukan salam yang pertama. Jadi tadi yang ke-15-nya adalah selawat pada Nabi. Sedikit-dikitnya selawat pada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu paling dikitnya. Tapi paling banyaknya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kita bisa dengan lengkapnya, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang ke-16-nya rukun daripada rukun solat itu adalah membaca salam yang pertama. Jadi salam yang kedua itu bukan rukun solat, tapi salam yang kedua adalah sunnah. Jadi misalnya orang solat nih, at-tahiyatul mubarakatus, ketika dia enggak tahan kentut misalnya, mau buang angin. Nah, karena tidak tahan, assalamualaikum, keluarin aja udah kentutnya. Kenapa? Solatnya sah. Kenapa? Karena salam yang kedua hukumnya adalah sunnah. Jangan ditahan. Nah, kalau misalnya dia tahan terus salam kedua mau dikerjain, kentut beriringan dengan salam yang kedua, maka sholatnya menjadi batal. Kenapa? Karena dia masih ada di posisi sholat. Maka keluarkan dulu sholatnya dengan assalamualaikum. Sudah, saya tidak melanjutkan salam yang kedua, saya niat keluar daripada sholat. Di dalam hatinya aja, gak usah disebutin terkeder orang. Ya. Ini ngaji di mana sebenarnya? Ngaji di Pondok Rangon. Assalamualaikum, saya niat keluar daripada sholat. Cukup dalam hati saja, dia tidak melanjutkan salam yang kedua. Nah, itu sah. Atau dia assalamualaikum karena terburu-buru, ada hal yang misalnya ada orang dalam keadaan sakit berat yang harus dia tolong, assalamualaikum langsung bablas, sah saja. Kenapa? Karena di sini rukun yang ke-16 itu adalah taslimatul ula, salam yang pertama. Wa yajibu iqa'us shalah 'alal qu'udin, maka wajib dia dalam keadaan membaca salam yang pertama itu dalam keadaan duduk. Wa qalus salam, sedikit-sedikitnya baca salam assalamualaikum marratan wahidatan, wa akmaluhu, lebih sempurnanya lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau assalamualaikum itu sah. Salat ada imam bacanya assalamualaikum, sah. Tapi ada imam juga baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sah juga. Jadi
semuanya disahkan oleh musannif. Kenapa? Ada kesempurnaan, ada memutuskan fardu saja, ada memutuskan kewajiban. Makanya setiap pekerjaan yang kita lakukan, kadang-kadang kita tidak menuju kepada kesempurnaan, yang penting kita kerjain aja. Begitu juga dengan perintah Allah, yang penting dikerjain daripada enggak. Ya kan? Akhirnya solat rukun-rukun solat ini yang ada diterangkan oleh musannif di dalam kitab ini, kalau tidak diperhatikan, maka solatnya ini tidak punya efek. Kenapa tidak punya efek? Karena Allah sendiri yang bilang, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau ada orang makan, itu efeknya kenyang. Kalau ada orang makan nggak kenyang, berarti penyakit dia. Atau mungkin ada sebab yang menjadikan dia tidak kenyang. Dan ini nggak beres namanya. Namanya itu sesuatu yang tidak lumrah. Kalau dia makan, lantas dia tidak kenyang. Nah, ini sesuatu yang tidak lumrah. Kalau dia sholat, dia tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena itu hasilnya. Hasil daripada sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, ternyata Allah membuktikan betul sekali orang yang sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah wajibkan, Allah fardukan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makanya ketika orang itu sholat, ada orang yang sholatnya bermaksiat. Penjudi berhenti judi, pemabuk berhenti mabuk. Ternyata benar-benar dia sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makanya ketika sholat, iblis gerah semua. Tapi kata iblis, tenang aja, dikit lagi sholatnya selesai. Kalau sudah selesai, kita bisa bareng-bareng lagi. Kan begitu, iblis sudah sepakat sama kita. Kalau dia sholat, iblis gerah. Tapi kata iblis, sudah, kamu istirahatlah dalam maksiat, tapi ntar habis sholat kita jalan bareng lagi. Makanya orang kalau misalnya dia salam, sudah, iblis sudah sepakat, sudah ditungguin di depan pintu masjid. Makanya disinilah orang yang keluar dari pintu masjid, dia ada doa. Ketika dia berdoa, dia mohon pada Allah agar diberikan keberkahan ketika dia keluar daripada sholatnya. Jadi kalau orang sholat itu melakukan dosa, dia balik lagi, sholat lagi, dosa lagi, balik lagi, sholat lagi, dosa lagi, maka saksikanlah bahwa begitu maha sayangnya Allah. Kita melakukan dosa, masih Allah izinkan kita masuk masjid lagi, masih Allah izinkan kita masuk masjid lagi. Coba deh, kalau manusia sudah melakukan berulang-ulang dosa, kesalahan, pintu ditutup sudah. Tapi Allah, bertahun-tahun kita hidup, maka pernahkah Allah menutup pintu untuk kita? Enggak. Allah tidak pernah menutup pintu untuk kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun dan maha menerima setiap hamba yang mau mengakui kesalahan. Nah, jadi ini sholat ketika dia salam, sudah sekali saja. Wasabi'u asara, dan rukun yang ke-17, niatul khuruju minas sholat, yaitu dia niat keluar daripada sholat. Wa hadza ruju'ul marju'un wa qila la yajibu zalika niyatul khuruj. Dan sebagian daripada ulama ada yang mewajibkan dia niat keluar sholat, ada yang menjadikan bukan rukun daripada rukun sholat. Kenapa? Karena salam itu sudah termasuk yang rujuk minas sholat, yaitu keluar daripada sholat. Tidak perlu diniatkan lagi, pasti dia keluar daripada sholat. Dan yang terakhir, yang ke-18-nya,